Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan makalah kami tentang pemasaran. Kelompok pertama, saya Eka Nur Faizatul Zulfa, NIM 102200017, dan yang kedua adalah Erinda Nur Aisyah, NIM 102200021. Berikut saya akan menjelaskan tentang pengertian pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. Menurut Coulter dan Keller, pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik perusahaan barang atau perusahaan jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Pemasaran berarti menentukan dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial dengan maksud memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan pemasaran merupakan kunci kesuksesan dari sebuah perusahaan. Yang kedua adalah pemasaran dalam perspektif hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad ibni Abi Yaqub Kirmani hadatsana Hasan hadatsana Yunus qala Muhammad wa Zuhri an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma sarahu ayyubsita lahu fi rizqihi aw yusalahu fi atharihi falyasil rahimah. Rawahu Bukhari. Nabi bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya atau dipanjangkan umurnya, maka bersilaturahmilah. Sebagaimana dalam beberapa hadis bahwa dalam syariah marketing, bisnis yang disertai keikhlasan semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah, maka bentuk transaksinya insya Allah menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah tujuan dan fungsi pemasaran. Tujuan pemasaran adalah pemasaran merupakan proses persiapan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang barang atau jasa dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia memuaskan keinginan. Selanjutnya, fungsi pemasaran. Fungsi utama kegiatan pemasaran adalah untuk memberikan informasi tentang produk yang dijual perusahaan, untuk mempengaruhi keputusan membeli konsumen, dan untuk menciptakan nilai ekonomis dari suatu barang. Selanjutnya yaitu perencanaan pemasaran atau marketing plan. Perencanaan pemasaran merupakan suatu upaya untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan pembeli. Dalam perencanaan pemasaran harus diperhatikan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Riset pemasaran. 2. Riset penjualan. 3. Sistem informasi pemasaran. 4. Peramalan penjualan. 5. Rencana pemasaran. 6. Evaluasi. Selanjutnya, strategi pemasaran. Strategi pemasaran menurut Chandra merupakan rencana yang menjabarkan ekspektasi perusahaan akan dampak dari berbagai aktivitas atau program pemasaran terhadap permintaan produk atau lini produknya di pasar sasaran tertentu. Strategi pemasaran meliputi 1. Strategi segmentasi pasar. 2. Strategi pasar sasaran atau targeting. 3. Strategi penentuan pasar sasaran atau positioning. 4. Strategi pemasaran marketing mix atau strategi pemasaran bauran meliputi produk, harga, tempat, dan promosi. Selanjutnya pembahasan yang terakhir tentang konsep pemasaran dalam Islam. Menurut Hermawan Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula, pemasaran dalam perspektif ekonomi Islam disebut dengan pemasaran syariah atau syariah marketing sebagai sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarah pada proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari satu inisiator kepada stakeholders-nya yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Terdapat karakteristik pemasaran dalam Islam yaitu 1. Ketuhanan, 2. Etis, 3. Realistis, 4. Humanitis. Terima kasih. Cukup itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.